Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan melanjutkan pertanyaan yang dalam edisi lalu kita sudah mencoba menjawab, yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita sudah belajar yang pertama, yaitu dari klaim atau dari pernyataan Alkitab sendiri. Alkitab menyatakan dirinya sebagai firman Allah. Hari ini kita akan melihat yang kedua, yaitu ciri-ciri Alkitab yang unik. Alkitab memiliki keunikan-keunikan tertentu yang membuat kita memikirkan bahwa kitab ini memang layak disebut sebagai firman Allah. Nah, apa saja ciri-ciri Alkitab yang menunjukkan dirinya adalah firman Allah? Nubuat-nubuat yang digenapi di dalam Alkitab. Ada begitu banyak nubuat di dalam Alkitab. Nubuat itu mengandung berbagai macam variabel yang berbeda-beda kadangkala. Misalnya nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang menebus dosa. Ada begitu banyak ayat di dalam Perjanjian Lama yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia. Bukan cuma melimpah, bukan cuma sudah ratusan bahkan ribuan tahun diungkapkan sebelumnya, tetapi juga variabel-variabel yang ada di dalamnya begitu kompleks, begitu rumit, tapi pada akhirnya digenapi di dalam diri satu orang. Misalnya, Mesias akan lahir dari seorang perawat, dari suku Yehuda, dari keturunan Daud, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak variabel yang ternyata digenapi di dalam diri satu orang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ini merupakan hal yang luar biasa yang membuktikan kepada kita bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab, dalam hal ini adalah nubuat-nubuat Alkitab, yang pada akhirnya digenapi dengan detail ratusan tahun sesudahnya, membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nah, ciri yang lain dari Alkitab adalah kesatuan. Alkitab ditulis oleh berbagai penulis dengan latar belakang yang berbeda, dengan usia yang berbeda, dengan jabatan yang berbeda, dengan tingkat kepandaian yang berbeda, dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Dan mereka menulis di dalam rentang waktu ribuan tahun. Tetapi yang menarik adalah ketika semua dikumpulkan di dalam satu, yaitu di dalam Alkitab, maka kita menemukan ada kesatuan yang luar biasa. Kesatuan dalam hal apa? Ada banyak sekali kesatuan. Misalnya kesatuan di dalam tujuan Alkitab. Alkitab ditulis untuk menunjukkan bagaimana permulaan Allah menciptakan manusia dengan semua kebaikan yang Allah sudah tetapkan dan berikan kepada manusia di dalam dunia ini. Lalu kemudian semuanya itu rusak oleh dosa. Dan Allah kemudian bekerja, berintervensi, terus mempersiapkan dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan persoalan dosa dan penderitaan dengan mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Nah, setelah itu Alkitab juga terus membicarakan tentang apa yang akan terjadi selama kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ada sebuah benang merah yang konsisten di sana. Ada sebuah tujuan yang tunggal yang dibahas di dalam Alkitab. Dan ini merupakan hal yang luar biasa karena Alkitab ditulis sekali lagi oleh begitu banyak orang dengan perbedaan yang sangat menyolok sekali. Tetapi hasil dari tulisan mereka mengandung kesatuan yang luar biasa. Alkitab tidak mengandung kontradiksi. Ini juga perlu untuk kita pikirkan sehubungan dengan kesatuan Alkitab. Saya memahami ada beberapa buku yang ditulis oleh orang lain yang non-Kristen yang mencoba untuk menunjukkan bahwa ada banyak kontradiksi di dalam Alkitab. Ada yang mengatakan ada 101 kontradiksi di dalam Alkitab, yang artinya ada begitu banyak kontradiksi di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita mempelajari satu persatu tuduhan itu, maka kita akan tahu
bahwa tuduhan itu berasal dari salah paham, berasal dari salah tafsir. Mereka menafsirkan secara sembarangan, mengutip secara sembarangan, tanpa mengerti apa maksud yang sebenarnya dari masing-masing teks yang mereka kutip. Kalau kita mempelajari Alkitab dengan teliti, maka kita akan melihat ada kesatuan di sana. Kesatuan tujuan, kesatuan ajaran. Tetapi juga Alkitab tidak mengandung kontradiksi. Dari nubuat Alkitab kita tahu ini ciri yang unik. Kemudian dari kesatuan Alkitab kita juga tahu ini ciri yang unik. Nah, ciri yang lain adalah ketepatan, tingkat atau kualitas ketepatan Alkitab. Alkitab bukan hanya menyinggung tentang iman dan etika, tetapi Alkitab juga menyinggung tentang beberapa peristiwa sejarah, menyinggung tentang beberapa tempat yang bisa diselidiki secara arkeologis, yang bisa diselidiki secara historis. Dan apa yang ditulis oleh Alkitab, Alkitab menuliskannya secara cukup detail. Berkali-kali di dalam Alkitab saudara akan tahu sebuah peristiwa terjadi pada tahun keberapa, zaman raja siapa. Alkitab memberikan petunjuk yang jelas. Bahkan di dalam beberapa bagian Alkitab kita bisa tahu peristiwa itu, tindakan itu menempuh jarak berapa, seperlempar batu jauhnya kah misalnya, seperjalanan sabatkah dan sebagainya. Ada beberapa keterangan detail yang dituliskan di dalam Alkitab. Misalnya murid-murid Tuhan di Yohanes pasal 21 menangkap 153 ekor. Ada ketepatan yang besar ketika dikatakan 153 ekor ikan ditangkap. Maka itu menunjukkan ada keseriusan terhadap detail cerita. Nah, saya akan memberikan contoh berkaitan dengan ketepatan ini dari sisi arkeologi. Daniel pasal yang kelima mencatat bahwa Raja Babel yang terakhir adalah Belsasar. Dan bagi orang-orang non-Kristen, bagi orang-orang sekuler pada waktu itu, mereka menganggap bahwa catatan orang Kristen ini, catatan Alkitab maksud saya, adalah catatan yang tidak bisa dipercaya. Para teolog liberal juga mentertawakan catatan itu karena mereka mendapati bahwa raja terakhir Babel itu bukan Belsasar tapi Nabonidus. Seiring dengan perkembangan arkeologi, maka kita menemukan bahwa ternyata memang raja yang resmi adalah Nabonidus, tetapi dia tidak ada di ibu kota. Sehingga yang menjalankan pemerintahannya adalah anaknya yang bernama Belsasar. Saya masih bisa memberikan contoh-contoh lain yang menunjukkan ketepatan Alkitab yang luar biasa secara sejarah, secara geografi, secara arkeologi. Tetapi cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa kita bisa mengetahui dan mengimani Alkitab sebagai firman Allah karena Alkitab memiliki ciri-ciri tertentu yang unik. Nubuat yang digenapi, kesatuan yang luar biasa, dan tingkat ketepatan yang luar biasa. Kiranya ini semakin menguatkan iman kita, semakin mempertajam keyakinan kita bahwa Alkitab kita sungguh adalah firman Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.